الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita malam hari ini memasuki malam yang ke-20, malam yang ke-18. Artinya kita sudah melaksanakan 17 saum kita, dan kita mengharap dengan ungkapan alhamdulillah, upaya kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan oleh Allah. Sekaligus kita mengharap moga-moga ibadah-ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam moga selalu tercurah untuk panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita ikuti contoh dan tauladannya, dan kita mengharap moga-moga kita pun diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi kita bersyukur bahwa kita bisa melewati Ramadan ini, sudah separuhnya Ramadan lebih. Tapi di sisi yang lain kita harus bersedih bahwa Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kenikmatan, bulan yang penuh dengan limpahan pahala ini meninggalkan kita semua. Tinggal separuhnya aja sudah tidak ada. Ya, kita patut bersedih karena kita ditinggal oleh Ramadan ini. Oleh karena itu Al-Fakir meminta kepada jamaah semua untuk memaksimalkan dan mencoba mengisi sisa-sisa Ramadan ini dengan serius, dan sebisa mungkin kita melakukannya dengan niat yang benar dan cara yang benar, sehingga bisa bernilai ibadah, dan ibadah kita mengharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan salah satu di antara tafsir dari ayat ini adalah semua kehidupan manusia itu bisa bernilai ibadah, dengan syarat dua, sebagaimana pekan kemarin yang sudah pernah saya sampaikan sekitar 10 hari yang lalu. Jadi semua kehidupan kita bisa bernilai ibadah kalau syaratnya itu terpenuhi. Apa syaratnya itu? Yang pertama adalah ikhlas lillahi wahdah. Murni semata-mata kita menjalani karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ala sunnah, sesuai dengan sunnah. Malam hari ini kebetulan saya diminta untuk mengganti karena khotib yang seharusnya terjadwal tidak bisa hadir, dan saya dikasih tahu setelah azan tadi. Jadi saya mencoba untuk melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan di sini, yaitu menjaga keikhlasan hati. Syahwat jiwa itu memang susah untuk kita kendalikan, tapi bukan tidak mungkin bisa kita arahkan syahwat jiwa itu. Ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan mengganggu keikhlasan kita. Oleh karena itu, ya saya minta kita perhatikan, dan kita sekali-kali selalu menjaga hati ini supaya tetap menjalankan keikhlasan ini. Di pekan kemarin atau 10 hari yang lalu, saya lupa saya sampaikan di sini bahwa orang tidak akan tahu bahwa saudara kita, teman kita ini ikhlas ataukah tidak akan tahu. Yang tahu bahwa seseorang itu ikhlas atau tidak itu hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini ikhlas atau tidak, yang tahu cuma saya dengan Allah. Samping saya, istri saya nggak tahu kalau saya ini ikhlas atau tidak. Demikian juga yang lainnya. Tidak ada yang tahu kecuali
Allah dan dirinya sendiri. Karena ketidaktahuan ini, beberapa ulama memberikan keterangan kepada kita yang dapat kita baca, yang dapat kita lihat bahwa seseorang itu ikhlas atau tidak, itu dilihat dari indikasi-indikasinya, dilihat dari tanda-tandanya. Apakah dengan tanda ini itu seseorang ikhlas, ataukah dengan tanda ini itu seseorang tidak ikhlas. Kemarin sekitar 1 minggu yang lalu lebih, ya, ada satu yang sudah saya sampaikan di sini. Yang pertama, indikasi bahwa seseorang, tanda-tanda bahwa seseorang itu ikhlas atau tidak, itu dilihat dari ayyakhafa minasyuhrah. Khawatir orang ini kalau ibadah-ibadah yang dilakukan itu khawatir kalau menyebabkan dia ini terkenal. Orang ikhlas indikasinya, tanda-tandanya yang pertama adalah dia khawatir kalau dengan ibadahnya itu menyebabkan dirinya terkenal, dirinya kesohor. Khawatir dia kalau kesohor itu. Kesohor itu bukan larangan, terkenal itu bukan larangan. Khulafaur Rasyidin terkenal semua, sahabat-sahabat terkenal. Yang tidak diperbolehkan di sini kesohor dan terkenal, yang tidak diperbolehkan ini adalah satu, yaitu apabila ada indikasi ambisius. Seorang itu ambisius ingin terkenal. Gimana saya bisa terkenal? Gimana saya bisa populer? Sampai menyewa lembaga survei, menyewa ini dan lain sebagainya. Kalau kemarin itu, kalau sekarang sudah selesai lembaga survei. Ya. Atau yang kedua, terkenalnya tuh dipaksakan. Belum saatnya terkenalkan. Belum saatnya sudah populerkan. Ya, ini apa namanya? Ingin ambisi, ingin terkenal seperti ini loh yang kemudian tidak diperbolehkan di dalam Islam. Tetapi kalau terkenalnya itu adalah karena terkenal alami, itu diperbolehkan. Kemarin karena nggak salah saya lupa tuh, yang saya sampaikan di sini itu kisah yang mana nih? Kisah Ibnu Mas'ud atau kisahnya Ubay bin Ka'ab, saya lupa. Ya, tapi yang saya ulangi di sini adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu di kalangan sahabat, beliau ini terkenal sebagai ustadznya sahabat. Ahli tafsir ya, ahli hadis juga ya. Ya. Suatu ketika karena kehebatannya itu, ketika dia datang di sebuah jamuan muridnya, maka dia kemudian diikuti oleh para muridnya dan ditempatkan di tempat yang terhormat. Ditaruh di depan, ditaruh yang paling ini, ditaruh yang begini dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Mas'ud ketika disanjung-sanjung muridnya ini, disanjung-sanjung sama sahabat-sahabatnya ini, dia malah berhenti dari berjalan itu. Dia berhenti, kemudian dia bertanya kepada murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya, kenapa engkau memperlakukan aku seperti ini? Maka kata murid-muridnya, wahai guru, engkau adalah syekh, engkau adalah orang begini, engkau adalah wali, engkau adalah sahabat dan lain sebagainya. Apa kalimatnya Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud ini mengatakan, wahai murid-muridku, wahai teman-temanku, andaikan kalian ini mengetahui aib-aibku, maka niscaya kalian tidak akan menghormati aku seperti ini. Andaikan Allah itu bukan bobrok niat-niat kita ini, niat-niatku, kata Ibnu Mas'ud, maka kalian tidak akan menghormati aku seperti ini. Coba kita introspeksi diri. Ibnu Mas'ud ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa andaikan saja Allah itu membuka niat-niat buruk kita, aib-aib kita itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, malu kita ini. Bukan hanya sekedar malu, sangat malu. Kita bisa datang ke masjid ini, kita bisa jalan dengan tenang, kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa. Ini karena aib-aib kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa bicara karena aib saya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan niat-niat jelek kita ini dibuka oleh Allah, aib-aib kita ini dibuka oleh Allah, malu kita ini. Maka dia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ciri yang pertama dari orang yang ikhlas itu adalah ayya khofa minas sughri. Ya, dia takut atau khawatir kalau dirinya itu terkenal. Yang kedua, ini kemarin belum saya sampaikan yang kedua ini. Ayya khofa ala hasanatihi alla tuqbala. Khawatir kalau amal-amal baiknya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas itu tanda yang kedua adalah khawatir kalau amal-amal baiknya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kita pagi sahur, siangnya puasa, sorenya berbuka, kemudian taraweh, kemudian tahajud, kemudian sahur lagi. Kesannya kayak ibadah kita benar di bulan Ramadan ini. Bagi orang-orang yang ikhlas, khawatir kalau amal baiknya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, ayatnya walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Yaitu orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk infak, untuk zakat, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka itu takut, hati mereka. Ketika ayat ini sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah, karena Aisyah ini orangnya cerdas, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yang dimaksud dengan ayat itu apa? Apakah yang dimaksud ayat itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya tapi dia masih mencuri, korupsi, mencuri, suap? Ataukah dia adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya tapi dia masih melakukan kemaksiatan? Maka jawaban Rasulullah adalah bukan. Walakinnahum, akan tetapi mereka alladzina yasomuna, mereka itu berpuasa, musalluna, dan mereka sholat, wa yatasaddaquna, mereka itu sedekah, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, akan tetapi mereka khawatir kalau amal-amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita berpikir sekarang ini, kita melakukan amal-amal kebaikan seperti ini seolah-olah Ramadan ini milik kita semua. Adakah yang menjamin bahwa amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Gak ada yang menjamin, apalagi amal kita. Imam Syafi'i ketika sakit yang menjelang kematiannya itu dikunjungi, didatangi, dibesuk oleh muridnya, dibesuk oleh teman-temannya. Ketika didatangi, ditengok oleh murid-muridnya itu, Imam Syafi'i itu menangis. Ya. Ketika sedang menangis itu ditanya sama muridnya ini, wahai imam, wahai kiai, wahai syekh, kenapa engkau menangis? Padahal amal-amal kamu demikian banyaknya, murid kamu miliaran kalau sampai sekarang dihitung. Kalau itu mengamalkan ilmunya Imam Syafi'i, berapa ilmu, berapa pahalanya Imam Syafi'i itu. Engkau sholatnya benar, sholatnya bagus, puasanya mantap. Kalau kondisinya seperti ini, kenapa engkau menangis wahai kiai? Kenapa engkau menangis wahai imam? Maka kata Imam Syafi'i adalah, siapa yang menjamin bahwa amalku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i masih khawatir amal-amal baiknya tidak diterima, bagaimana dengan kita sekarang? Jaga hati kita ini, jangan sampai kita melakukan aktivitas ini itu kemudian tidak diterima amal kita. Kita tahu semua Ramadan ini ibaratnya Allah memberikan pahala berlipat-lipat. Ibadah-ibadah sunnah pahalanya sama dengan wajib. Ibadah wajib dikalikan 70 kali lipat. Ibadah-ibadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah semua aktivitas kita di bulan Ramadan ini itu bernilai ibadah. Bahkan ada sebuah keterangan, walaupun ini keterangannya saya tidak jelas apa ini khasohya atau tidak, saya tidak tahu. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Bukan karena tidurnya, karena puasanya ibadahnya itu. Ya bukan tidurnya. Ya. Seolah-olah Allah mudahkan kita semua, tapi kita jangan lupa Rasulullah SAW itu berpesan kepada kita,
kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Imam Al-Ghazali, silakan nanti dibuka sendiri di Ihya Ulumuddin. Ya, ketika beliau itu mengambil hadis ini dan memberi keterangan, maka kata beliau adalah orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya itu apabila orang itu berpuasa dan dia berbuka dengan makanan yang haram. Ya, baik haram secara hakiki, memang barangnya itu haram, khomer, daging babi, maka kalau dia berbuka dengan itu nggak ada nilainya puasanya itu. Atau karena sebabnya makanannya sih halal tapi dia didapatkan dari cara yang haram. Makanannya halal tapi dari mencuri, makanannya halal tapi dari hasil korupsi, dibeli dari hasil korupsi dan lain sebagainya. Maka kata Imam Al-Ghazali tidak mendapatkan apa-apa orang yang puasa seperti ini. Demikian juga kata beliau yang kedua, yaitu orang yang berpuasa kemudian dia tidak bisa menjaga anggota tubuh dari kemaksiatan. Matanya tidak bisa dikontrol, telinganya tidak bisa dikontrol, lesannya tidak bisa dikontrol, tangannya, jari-jarinya tidak bisa dikontrol. Sekarang yang banyak dosa ini kan jari-jari, nge-share hoax dan lain sebagainya. Ya, kalau kita tidak bisa menjaga anggota tubuh dari kemaksiatan ini, kata Imam Al-Ghazali, maka puasa kita kosong, puasa kita. Ya. Oleh karena itu jaga hati ini, jaga keikhlasan kita, jangan sampai kita ini terbawa oleh kondisi ini. Kemudian yang ketiga, ya, mohon maaf tambah, ini jamnya sana yang salah atau jam saya yang salah ya? Ya, tambah dikit lah ya, tambah sekitar 5 menit lah. Nah, kemudian yang ketiga, orang-orang yang ikhlas itu ayakunal amalu somit ahabba ilaihi minal amali i'lan. Mereka menjadikan amal-amal yang tersembunyi lebih dia cintai atasnya daripada amal-amal yang dipublikasikan. Jadi ciri orang yang ikhlas itu lebih senang dengan amal-amal yang tersembunyi, amal-amal yang tidak diketahui orang, daripada amal-amal yang dipublikasikan, yang diceritakan kepada orang-orang. Ya, ini perlu bagi kita melatih diri. Maka kadang saya cukup senang tuh ada orang membantu ditulis Pak Ari di papan ya, hamba Allah sekian, hamba Allah sekian. Itu salah satu menjaganya. Ya, walaupun ditulis nama juga nggak apa-apa. Ya. Publikasi itu, digambar ketenaran itu tidak mengganggu orang yang imannya kuat. Tetapi ketenaran, kepopularitasan itu mengganggu, akan menjadi fitnah bagi orang yang imannya lemah. Runtuh iman itu dengan ketenaran itu. Ya, maka hati-hati kita, banyak sekali kisah-kisah sahabat yang menghindarkan dirinya dari populer, dari terkenal dan lain sebagainya. Orang-orang ini salah satu cirinya adalah lebih mencintai amal-amal yang tersembunyi daripada amal-amal yang dipublikasikan. Coba kita melatih diri kita ini, bisa nggak kita melakukan seperti ini? Di zaman Nabi itu ada sahabat tetapi tidak pernah ketemu dengan Nabi, sehingga dia tidak mendapat gelar sahabat. Dia gelarnya adalah tabi'in. Siapa dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini orang Yaman. Yaman itu negara di sebelah selatannya Saudi, itu ada negara namanya Yaman. Ya. Beliau ini masuk Islam, ingin bertemu dengan Nabi, bahkan pernah ke rumahnya Nabi, cuma tidak pernah ketemu dengan wajahnya Nabi. Walaupun tidak pernah ketemu dengan wajahnya Nabi, keimanannya itu melebihi orang-orang yang pernah ketemu dengan Nabi. Sehingga ketika Rasulullah ini di akhir kehidupannya itu pernah berpesan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar,
kalau nanti saat sudah tidak ada waktu dan kamu punya peluang, punya waktu, carilah seorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia orang Yaman. Salah satu cirinya itu ada bekas penyakit di telapak tangannya. Di telapak tangannya ini ada bekas penyakit kusta kalau di tulisan-tulisan di hadis itu. Di sini ada tanda putih pada telapak tangannya. Kalau ketemu dengan dia, sampaikan salam dari aku, dari Rasulullah, kemudian kamu minta doa kepada dia. Sampai Umar bin Khattab ini mikir, siapa dia kok sampai kehebatan doanya itu seolah-olah melebihi doanya sahabat ini. Ketika Rasulullah itu wafat dan kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka ingat pesannya Rasulullah untuk mencari orang yang namanya Uwais Al-Qarni ini. Kemudian ketika ada kabilah dagang dari Yaman menuju ke Syam atau menuju ke Madinah, maka dihentikan oleh Umar bin Khattab. Ditanya, adakah di sini yang namanya Uwais Al-Qarni? Oh, tidak ada. Datang lagi, oh mohon maaf Tuan, tidak ada. Datang lagi, maaf Khalifah, di sini tidak ada. Yang berikutnya ada. Emangnya kenapa wahai Amirul Mukminin? Saya cuma ingin ketemu yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia itu siapa? Dia itu yang di sana tuh yang menjaga kuda-kuda yang kita tambatkan. Pekerjaannya Uwais Al-Qarni itu pengembala, menjaga kuda-kuda tuannya yang ditambat, itu pekerjaannya. Kemudian didatangi oleh Amirul Mukminin dan ditatangi oleh Ali bin Abi Thalib, karena Umar bin Khattab mengajak Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai di Uwais Al-Qarni itu, kemudian ditanya, apakah kamu Uwais Al-Qarni? Benar wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin. Apakah kamu dari Yaman? Benar. Coba perlihatkan telapak tanganmu. Diperlihatkan sama persis yang disampaikan tanda-tanda ini. Apa kamu Muslim? Iya Amirul Mukminin. Oh, langsung dianggap oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab menyampaikan, aku mendapat pesan dari Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah mengirimkan salam untukmu. Ini yang pesan salam itu Rasulullah, yang pesan salam itu bukan manusia biasa. Kalau yang pesan salam itu kita, mungkin kita anggap biasa. Yang pesan salam ini Nabi. Yang kedua, Rasul berpesan kepadaku supaya engkau mendoakan aku. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini menangis. Memangnya saya ini siapa kok diminta untuk mendoakan khalifah ini? Saya ini siapa? Tapi karena dipaksa-paksa oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, akhirnya Uwais Al-Qarni ini mendoakan untuk kebaikan Umar dan mendoakan untuk kebaikan Ali bin Abi Thalib. Maka setelah itu Uwais Al-Qarni ini menghindar dari keramaian. Beberapa saat kemudian atau beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni ini wafat. Ketika Uwais Al-Qarni ini wafat, maka orang-orang Islam yang ada di sekitar situ, di daerah Zaman, itu mengunjungi ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya penuh sesak dengan orang-orang yang takziah. Sampai orang-orang situ, ini orang demikian banyak, ini orang dari mana? Ya, karena di rumahnya sudah tidak ada tempat lagi untuk berdiri, maka beberapa tetangganya itu pindah ke kuburan. Sampai di kuburan penuh sesak dengan orang yang takziah. Bahkan ketika jasadnya itu masuk ke dalam liang lahatnya, itu tidak sesenti pun tanah, itu tubuh yang tidak disentuh oleh orang-orang yang takziah itu. Dan orang-orang yang takziah itu tidak dikenal wajah-wajahnya. Ini wajahnya wajah siapa? Ini yang takziah ini tuh orang mana, tidak dikenal, orang situ nggak mengenal. Ya. Siapa yang takziah itu? Yang takziah itu adalah para malaikat. Memang benar Uwais Al-Qarni ini orang yang tidak dikenal oleh penduduk dunia, tapi dia dikenal oleh penduduk langit. Dia tidak dihargai ketika di dunia. Ketika dia datang pun tidak dipanggil. Ketika dia tidak datang pun juga tidak dicari-cari. Tetapi oleh penduduk langit, dia jauh lebih berharga dari penduduk dunia ini.
Ya, ini kisah Uwais Qarni panjang kisahnya, bukan hanya ini saja. Ya. Ini orang yang menyembunyikan amalnya, seolah-olah manusia itu nggak tahu apa yang dia lakukan. Dia lebih mencintai amal yang tersembunyi daripada amal yang dipublikasikan. Sampai orang tuh nggak tahu apa sih amalnya Uwais Al-Qarni itu. Seorang pengembala, seorang petani biasa kok mempunyai tingkat keimanan sampai seperti itu. Jangankan kita sahabat aja banyak yang iri dengan Uwais Al-Qarni, karena yang takziah itu ternyata adalah para malaikat. Ya, inilah menjaga keikhlasan itu. Oleh karena itu Al-Fakir mengajak kepada jamaah semua ya untuk membersihkan hati kita. Syahwat jiwa ini susah, syahwat jiwa ini. Ya, ingin populer, ingin merasa hebat, ingin ujub, ingin begini, seolah-olah paling berjasa, seolah-olah paling begini. Ya, ini syahwat jiwa ini. Ini yang harus kita arahkan, kita kendalikan. Jangan sampai syahwat-syahwat seperti ini kemudian mendominasi diri kita. Oleh karena itu Al-Fakir mengajak ya di sisa-sisa Ramadan yang hanya mungkin tinggal 10 sampai 12 hari ini, kita bisa mengisi Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah. Syaratnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan moga-moga yang kita lakukan bisa bernilai ibadah, diterima oleh Allah, sekaligus bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat Pak Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.